Purwakani angripta Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Aryawan. Saya dari Desa Cemagi, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Saya bekerja sebagai seorang guru dan juga sebagai presenter di acara Gegirang TVRI Bali. Pendapat saya mengenai eksistensi kidung dalam era globalisasi, terutama di Bali. Sementara ini, kidung sangat sulit digemari, cukup sulit digemari oleh anak muda terutama, karena kidung itu menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Nah, dari sumber literatur yang beberapa yang saya baca, kidung itu menggunakan beberapa teknik dan beberapa aturan yang mengikat, dan itu juga merupakan nyanyian-nyanyian yang sakral karena digunakan dalam upacara agama. Tentunya di Bali sering sekali digunakan, namun itu kurang mendapat minat dari generasi muda. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dianggap kidung itu adalah pekerjaan atau sesuatu kegiatan yang diambil oleh para orang tua. Makanya tidak jarang di Bali orang-orang mekidung itu sering dilakukan oleh para ibu-ibu atau para orang tua. Makanya kidung itu merupakan suatu tradisi atau suatu nyanyian yang memang akan digunakan terus-menerus di Bali di setiap upacara, setiap ada upacara apapun, upacara manusianya, budayanya, fitrayanya, itu pasti akan selalu digunakan. Namun sampai saat ini untuk kidung khususnya, saya rasa dan saya lihat sangat kurang mendapat tanggapan atau mendapat respon dari generasi muda yang ingin memperdalam atau belajar mekidung. Namun pada kenyataannya di masyarakat atau di sekolah-sekolah, anak-anak itu pasti mendapat materi tentang kidung, pasti dikenalkan tentang kidung. Tapi yang lihat juga sebagai guru pengajar di sekolah, anak-anak mengetahui adanya kidung, tapi kurang mendapat respon atau kurang mendapat minat dari anak-anak muda khususnya. Baik, berbicara masalah digitalisasi, yang paling kekal dan yang paling utama itu adalah perubahan. Makanya kita harus ikut berubah seiring berkembangnya zaman. Tidak heran juga sekarang banyak adanya pendigitalisasian lontar atau pendigitalisasian naskah-naskah kuno. Nah, untuk kidung saya sangat setuju kenapa harus didigitalisasikan. Karena apa? Arsip-arsip kuno ini seiring berjalannya waktu mungkin akan hancur atau mungkin akan tergerus oleh zaman. Tapi dengan adanya digitalisasi, semua warisan, semua yang ada itu bisa kita jadikan satu, menjadi satu arsip, dan orang-orang itu lebih mudah mengakses. Karena kebanyakan masyarakat terkendala sumber literatur atau sumber buku, sehingga masyarakat itu sepertinya kurang mendapatkan sumber-sumber dari satu, bagaimana teknik mekidung, dua, bagaimana kidung-kidungnya itu di mana mendapatkan teks, mendapatkan naskahnya. Dengan adanya digitalisasi ini sangat membantu masyarakat dengan mereka mencari dalam website atau dalam suatu sumber, mereka sudah mendapatkan jenis-jenis kidung, bagaimana cara mekidungnya itu. Nah, untuk zaman sekarang kebanyakan orang itu belajar menggunakan media sosial. Artinya belajar di media sosial itu melihat bagaimana cara orang mekidung, cara orang mekawin, cara orang mepupuh. Dari sana mereka belajar. Nah, makanya dari digitalisasi ini sangat bagus sekali perannya untuk ke depan, untuk melestarikan
apa yang menjadi warisan kita, terutama sekarang kita berbicara tentang kidung. Itu menurut saya tentang digitalisasi kidung. Pesan saya untuk para generasi muda, dan saya juga merupakan generasi muda Bali, mari kita sama-sama untuk mau belajar dan mau mengetahui apa yang memang menjadi warisan leluhur kita. Seperti yang saya katakan, kidung itu akan selalu digunakan dalam setiap upacara agama. Entah itu manusiatnya, entah itu budayanya, entah itu riwayatnya, kidung itu sudah dibagi dan sudah ada jenis-jenisnya. Semasih agama Hindu itu ada di Bali, kidung ini pasti akan terus dibutuhkan, agar tidak nantinya ketika zaman itu berkembang, kidung ini ditinggalkan. Bagaimana keberlangsungan agama dan tradisi kita, karena ini tidak bisa dipisahkan. Dan tentunya yang menjadi penopang atau menjadi penerus semua tradisi ini adalah para generasi muda. Jangan beranggapan kidung ini adalah sesuatu yang kuno. Jangan beranggapan kidung ini tidak akan bisa menghasilkan untuk kamu. Tapi ingatlah, kidung ini adalah sumber atau jati diri kita sebagai orang Bali. Ini adalah merupakan warisan budaya, warisan dari para leluhur kita yang wajib kita lestarikan dan memang akan selalu digunakan dalam setiap upacara agama di Bali. Marilah kita bersama-sama para generasi muda, mulailah lihat apa jati diri kita. Jangan kita hanya ikut perkembangan zaman dan melupakan jati diri kita sendiri. Terima kasih.